Pernahkah kalian membayangkan, bagaimana seandainya, bila tanah Jawa, membelah jadi dua? Jawa, adalah sebuah pulau di Indonesia, yang terletak di Kepulauan Sunda Besar, dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Jumlah penduduk di Pulau Jawa, sekitar 150 juta. Pulau Jawa, dihuni oleh 60% total populasi Indonesia. Dalam catatan dari Laut.it, mencatat, bahwa, sejak tanggal 1 Januari hingga Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022, peristiwa bencana alam di Indonesia, paling banyak terjadi, di Pulau Jawa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat Provinsi Jawa Barat sebanyak 260 kejadian, Jawa Tengah 194, dan Jawa Timur 167. Kemudian, di Banten, 21 kejadian, di Yogyakarta, 10 dan DKI Jakarta, 3 kejadian, bencana alam banjir, cuaca ekstrim dan tanah longsor, yang paling banyak terjadi dari Januari hingga Maret ini. Total bencana alam, hingga tanggal 27 Maret di seluruh wilayah di Indonesia sebanyak 1081 kejadian, dengan rincian kejadian, banjir 439, cuaca ekstrim 374, tanah longsor 204, kemudian, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, 49, gelombang pasang dan abrasi 8, serta gempa bumi 7. Bencana alam ini, memberikan dampak pada sejumlah warga, tercatat sebanyak 1.622.144 menderita dan mengungsi, 79 meninggal dunia, 589 luka-luka dan 4 hilang. Salah satu gunung tertinggi, di Pulau Jawa adalah, Gunung Slamet. Dalam ramalan Ki Jayabaya, ternyata Gunung Slamet bakal meledak dan menyebabkan sesuatu yang berdampak besar. Apakah yang akan terjadi pada Pulau Jawa jika Gunung Slamet meledak menurut ramalan Ki Jayabaya? Seperti halnya gunung-gunung lain, Gunung Slamet pun mengandung mitos yang menyebar dari mulut ke mulut warga lereng di sekitarnya. Gunung Slamet sendiri berada di 5 kabupaten, Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Salah satu mitos yang akrab di tengah masyarakat lereng Slamet, bahwa gunung dengan ketinggian 3.428 ini akan membuat Jawa terbelah dua. Mitos ini banyak dipercaya warga lantaran posisi Gunung Slamet yang berada di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan. Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa ini juga berlokasi di tengah-tengah Pulau Jawa. Berdasarkan cerita yang berkembang, bila Gunung Slamet meletus besar, maka akan membuat parit raksasa atau selat. Selat tersebut akan menyatukan laut selatan dan utara. Cerita ini sudah lama beredar di warga Banyumas dan sekitarnya. Dalam penuturan orang tua, kalau Gunung Slamet meletus besar, maka Pulau Jawa bisa terbelah menjadi dua. Mitos ini lantas dihubung-hubungkan dengan ramalan Ki Jayabaya, bahwa suatu saat Pulau Jawa akan terbelah dua. Entah ramalan atau mitos warga yang lebih dulu. Namun kedua hal itu seolah menjadi berhubungan satu sama lain, bahwa Pulau Jawa akan terbelah dua dan Gunung Slamet adalah sumbunya. Mitos tersebut jika dikaitkan dengan Gunung Krakatau memang bukanlah hal yang mustahil terjadi. Gunung Krakatau yang berlokasi di Selat Sunda pada tanggal 27 Agustus tahun 1883 silam meledak dahsyat.
Akibat letusan itu, tercipta awan panas dan gelombang tsunami yang menyebabkan sekitar 36.000 jiwa tewas. Konon, suara letusan yang ditimbulkan Krakatau terdengar sampai ke Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Para pakar menyebut, daya Krakatau mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia II. Para peneliti pun menyebut, jauh sebelum letusan tahun 1883, Krakatau pernah meledak dahsyat dan membuat Pulau Jawa serta Sumatera terpisah. Lantas bagaimana dengan Gunung Slamet? Pemberian nama Slamet sendiri, dipercaya mengandung doa dan harapan. Gunung Slamet, diharap tetap membuat warga sekitar tetap selamata, jauh dari petaka dan mara bahaya. Mari kita berdoa, semoga warga sekitar Gunung Slamet tetap selamat. Ramalan hanyalah ramalan, bisa terjadi bisa juga tidak. Yang lebih penting di atas semua itu, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu diselamatkan. Saudara-saudaraku semuanya, jika kalian suka dengan konten ini, tentang cerita, atau legenda seputar tanah Jawa dan dunia, bisa dibantu dengan klik subscribe, share, dan like, supaya kami makin bersemangat untuk menggali sejarah seputar Indonesia dan dunia. Di samping itu, kita juga akan belajar bersama-sama, bagaimana Indonesia, dulu Nusantara, yang penuh misteri itu, yang unik tersebut. Karena konon, Indonesia tersebut terkenal angker, sehingga para ulama rombongan Syiar, sebelum para wali Songo mengislamkan Indonesia, merasa kesulitan. Sehingga kemudian, diutuslah Syekh Subakir. Berkat karomah Syekh Subakir tersebut, akhirnya para ulama berhasil membumikan Islam di Nusantara dengan mudah.